Disclaimer bahwa saya ini bukan orang yang sempurna ya. Jadi seakan-akan bahwa kalau saya bawa firman Tuhan saya sudah orang tier paling tinggi di dunia ini. Oh tidak, sudah. Tapi kita sama-sama untuk belajar, amin. Sama-sama untuk tahu maksud dari firman Tuhan ini apa dan inspirasi yang saya dapat itu apa dan apa yang Tuhan mau katakan kepada saya untuk disampaikan kepada kita semua. Amin. Ya, itu disclaimer saya. Nah, sekarang pada malam hari ini saya ingin angkat sesuatu yang sangat kritis akhir-akhir ini, terutama secara global ya, secara global di dunia, yaitu tentang apa itu hal yang sangat mulai ambigu. Maknanya ini udah apa ya katanya? Kayak rabun atau sulit untuk didefinisikan bahkan, yaitu jati diri kita sebagai manusia. Jati diri kita sebagai manusia. Sekarang bahkan di barat mungkin, atau mungkin kalau saudara sudah lihat di TikTok, orang-orang bahkan bisa mengidentifikasi dirinya itu bukan perempuan padahal dia perempuan. Bukan laki-laki padahal dia laki-laki. I'm a woman. I'm a man. Padahal dia laki-laki, dia ada perempuan. Ada mulai krisis identitas dalam diri orang-orang. Nah, akar masalahnya itu apa, saudara? Karena ini hanya hasil, saudara. Sebuah akibat. Jadi hal-hal yang terjadi di dunia ini pada kita masing-masing itu adalah sebuah akibat. Amin. Sama-sama kita katakan akibat. Akibat. Jadi akibat Kesha lahir, dia ada di sini, iya tuh. Bukan sebab Kesha lahir dia di sini, ya. Akibat Kesha lahir dia di sini. Jadi kita masing-masing ini adalah sebuah akibat. Kalau kata saintifiknya itu akumulasi. Sebuah akumulasi kebenaran dari waktu ke waktu, masing-masing dari kita. Kalau akumulasi itu artinya terkumpul dari waktu ke waktu, terakumulasi, gitu. Nah, kata akumulasi saya paling pertama dengar itu dari kata pulsa, saudara. Pulsa Anda terakumulasi sejauh ini hanya Rp5.000, gitu. Terkumpul dari waktu ke waktu. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang kasih itu yang Tuhan mau itu seperti apa sih? Supaya kita masing-masing gak krisis identitas. Apa sebenarnya tujuan kita di dunia ini? Amin. Pertanyaan besarnya, pertanyaan filosofisnya. Apa maksud Tuhan ini? Mari kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya, jadi saya mengevaluasi khotbah saya terakhir, ternyata saya kebanyakan berjalan, saudara. Jadi kamera sering tidak fokus, ya. Jadi sulit untuk menangkap informasi. Nah, jadi setiap kita mungkin kalau dalam melakukan sesuatu harus ada evaluasi. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mari kita bangkit berdiri. Masih kuat buku-buku? Masih kuat? Oke. Mari kita berdiri. 1, 2, tidak. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Silakan duduk kembali, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat formal, saudara. Jadi pada malam hari ini kita harus mengerti dulu konteks penulis dari kitab ini. Kitab ini adalah kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes dituliskan oleh murid Tuhan Yesus, itu nama Yohanes. Jadi maksud dari ayat firman Tuhan ini, kita kalau lihat di ayat 15, bila bisa munculkan di ayat 15. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini seringkali terkontradiksi, saudara. Kalau kita cuma lihat, oh iya, jangan mengasihi dunia. Tapi kalau misalnya saudara kritis, itu bisa saja nanti orang seberang lihat,
Kenapa tidak mengasihi dunia? Padahal Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya perbedaan di sini itu apa, saudara? Jadi kalau kita lihat ayat kita harus tahu konteks. Amin. Harus tahu konteks. Jadi konteksnya di sini adalah janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Artinya gini, mengasihi dunia itu artinya apa yang muncul dari dunia ini, ya kan? Apa yang disediakan oleh dunia ini. Apa yang disediakan oleh dunia ini kita lihat di Matius 4 kan, dikatakan waktu Tuhan Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. Kemudian iblis pertama kali muncul, kalau dengar khotbah tadi pagi dikatakan dia pertama memberikan apa yang kita rasakan saat ini, yaitu rasa lapar, rasa haus, rasa dahaga, ya kan? Itu yang pertama kali di-provide oleh iblis. Provide itu disediakan oleh iblis. Jadi iblis pertama-tama menggoda kita dari perut dulu, saudara-saudara. Amin. Nah, jadi berbanyaklah puasa. Amin. Haleluya. Berbanyak puasa. Seperti badan saya ini yang jarang makan. Contohnya. Dan yang kedua, yang kemudian selanjutnya adalah Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Kemudian dikatakan, semua ini akan aku berikan kepadamu. Artinya iblis menyediakan sebuah tahta di dunia ini. Tahta, harta, dan harta, tahta, dan itulah. Nah, itu terlalu misionis kalau dikatakan itu. Jadi yang diberikan dunia ini adalah harta, saudara. Tahta, kemegahan, popularitas, apalagi saudara. Banyak kan? Apalagi kalau di TikTok, kalau kita bikin video itu tujuan paling pertama adalah FYP, saudara. Harus FYP nih, itu kan. Kalau mau apa konten. Karena yang dikejar itu juga salah satu kalau di sosial media itu popularitas, ya kan? Untuk apa tujuan tombol likes di akun sosmed kita, ya kan? Untuk apa tujuan fitur komen? Nah, itu kan ada tujuannya itu masing-masing gitu kan. Padahal esensinya bukan popularitas sebenarnya, ya kan? Tujuan esensinya adalah sosial media, bersosial di situ, saling berhubungan. Tapi iblis datang memberikan sebuah pandangan yang lain. Mirip-mirip seperti di Taman Eden, ya kan? Di Taman Eden pas dikatakan, oh ada buah pengetahuan yang baik dan jahat. Iblis katakan apa? Oh, kalau kamu makan, kamu akan setara dengan Tuhan. Ya. Diselewengkan, saudara. Padahal maknanya baik, tapi diselewengkan Tuhan. Jadi sosial media itu it's just a tool, ya kan? A tool, sebuah alat, saudara. Tapi penyelewengannya itu tergantung dari kita. Itulah yang dunia tawarkan, sebuah penyelewengan, saudara. Makanya dikatakan penyelewengan. Itu artinya apa? Dosa, saudara. Penyelewengan, ya kan? Dosa itu artinya apa? Kalau arti sebenarnya dosa adalah miss the mark. Jadi tidak tepat sasaran. Nah, gitu. Jadi itu artinya di ayat ini, ayat 15, coba ditunjukkan. Ayat 15 ini dikatakan, janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, ya kan? Allah Bapa ada di mana, saudara? Saya mau tanya. Allah Bapa ada di mana? Di mana? Di sorga, saudara, ya kan? Allah Bapa ada di Coba doa Bapa kami yang ada di itu kan. Jadi kalau kita mengasihi Bapa, artinya kita itu menuju ke sorga, bukan dunia ini, ya kan? Kita hidup di dunia ini cuma hidup saja, amin. Tapi kita harus punya makna dong. Nah, karena di dalam pernyataan selanjutnya di ayat 16 dijabarkan lagi di situ. Ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Jadi segala yang ada dalam dunia ini, nafsu daging, nafsu mata, ya kan? Keangkuhan hidup itu bukanlah berasal dari Bapa di sorga, ya kan? Padahal kalau kita lihat Matius 5 ayat 48 dikatakan,
Karena itu haruslah kamu menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Amin. Itu tujuan goals kita sebagai anak muda. Amin. Jadi jangan saudara-saudara sebagai anak muda itu tidak punya goals. Oh, saya sebagai orang Kristen ini mau ngapain sih sebenarnya? Tujuan goalsnya di situ. Matius 5 ayat 48, saudara. Karena itu haruslah engkau menjadi sempurna. Seringkali kata sempurna ini sulit kita katakan. Ya kan? Kita menggunakan dalih seperti tidak ada orang sempurna di dunia ini, iya kan? Padahal yang sempurna itu maksudnya apa sih sebenarnya? Sempurna itu artinya yang membenarkan kita itu yang sempurna, yaitu darah Yesus Kristus. Amin. Itu yang membenarkan kita bahwa saya ini disempurnakan oleh Tuhan, ya kan? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dari kata-kata seperti itu. Jadi ini yang harus kita kejar sebagai orang Kristen. Amin. Jadi kalau orang-orang bertanya, kapan jadi orang Kristen dah? Oh, kita supaya kita ini jadi sempurna seperti Bapa di sorga. Karena kita ini anak dari Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Amin. Jadi saudara harus pegang identitas ini. Jangan sampai orang bertanya, saudara mau mempertanyakan diri, kenapa kita jadi Kristen ya? Iya kan? Seringkali kita merasa bahwa saya tidak akan ditanya. Saudara mainnya kurang jauh, saudara. Mainnya kurang jauh. Banyak orang, saudara. Seperti teman-teman saya di Jakarta atau di mana, daerah Jawa terutama, saudara. Itu setiap hari, saudara. Setiap hari dilucu-lucuin, di jokes-jokes gitu. Login dong. Ya ini dia lagi sakit. Ini lu karena lu nggak sholat nih. Wah, langsung dibawa-bawa ke sana, saudara. Walaupun cuma jokes ya, tapi saudara itu hampir tiap hari, saudara. Itu bahkan bikin teman saya itu kayak stres. Ini gimana sih? Gini gua datang buat kerja, bukan buat masuk agama orang lain gitu, ya kan? Tapi di sana pressure-nya gede, saudara. Tiap hari dengar lagu nyanyian keras di toa, saudara. Tiap hari, saudara. Sebagai orang Kristen itu kita harus kuat iman, saudara. Kalau enggak sih, gimana sih? Udah join aja deh, login deh. Jangan gitu, saudara-saudara, ya kan? Itu yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara. Sesuatu yang terlihat seperti baik-baik saja, tapi tidak, saudara-saudara. Apalagi di sini juga ada kata-kata seperti kasih, saudara, ya kan? Cinta, saudara, ya kan? Seperti orang-orang di seberang kita mulai jatuh cinta atau apa, ya kan? Terus kita mulai lihat di FYP TikTok mulai, cinta beda agama, apa mungkin iman kita yang berbeda, itu rame banget itu, saudara-saudara. Seakan-akan menormalisasikan hal seperti ini. Padahal hal-hal seperti ini kan kritis. Sebagai orang Kristen kita harus mengambil sikap. Amin. Mengambil sikap. Karena meskipun kita ada di dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Amin. Amin. Meskipun kita berada di dunia ini, kita tidak berasal dari dunia ini. Kalau kita ada di dunia ini, kita menjadi terang, saudara. Amin. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Makanya kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini identitas kita sebagai orang Kristen, saudara. Kalau kita mau yakin, kita harus katakan, saya jadi Kristen, saya pasti masuk surga. Amin. Saya pasti dapat hidup yang kekal. Saudara harus yakin itu. Saudara tidak boleh mempertanyakan itu. Kalau saudara mempertanyakan itu seperti kalau kita lihat kisah seperti Kain dan Habel. Itu terhadap Kain itu iblis mulai mengetuk di pintu hatimu. Ia sangat menggoda engkau. Ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus menguasainya. Makanya dikatakan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus kuat. Kita harus kuat apa yang kita pegang. Apa yang kita pegang di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Amin. Karena kalau kita mulai hidup dunia ini, tapi kita mulai tidak tahu sasaran kita mulai
hidup seperti zombie. Saudara tahu zombie? Zombie? Ya di drakor All of Us Are Dead atau apa ini. Saudara nonton atau The Walking Dead ya kan. Zombie itu hanya mengejar sesuatu itu tanpa poin, saudara. Cuma tahu makan dalam pikirannya, tapi badannya mati. Nggak. Beda dengan orang kan. Orang punya tujuan. Kita masing-masing punya tujuan, amin. Punya otak, amin, amin. Yang punya otak angkat tangan. Yang punya otak, oke. Jadi kalau saudara punya otak, harus pakai, saudara. Itu berkat yang Tuhan kasih. Karena kalau misalnya ini, saya berikan ilustrasi itu seperti seorang pendaki gunung, saudara. Dia itu naik terus gunung, ya kan? Tujuannya naik gunung itu dia cuman untuk membuat pencapaian dirinya. Oh, saya pernah naik gunung itu, saya sudah naik. Oh, saya mau lagi cari gunung yang lebih tinggi. Saya mau cari gunung yang lebih tinggi. Padahal esensinya naik gunung itu buat kesehatan, saudara, ya kan? Ya kan? Esensinya sebenarnya bukan seperti itu. Itu malah kita tidak mulai mengabaikan keselamatan diri kita, ya kan? Bisa saja nanti ada longsor, gunung meletus, ya kan? Resiko-resiko lainnya. Oleh karena itu kita harus tahu esensi dari suatu tindakan yang kita ambil. Esensi dari suatu tindakan yang kita ambil. Karena kalau kita terlalu terobsesi akan sesuatu, kita mulai tergeser, saudara-saudara. Contoh di dunia pekerjaan kita mungkin, atau di dunia pelayanan kita, atau di dunia pergaulan kita. Awal-awalnya cuma main-main, tiba-tiba udah mulai geser-geser kayak kalau saudara nonton Jesus Revolution, saudara sudah nonton? Sudah nonton? Oh, belum? Ada di log itu. Beli jo VIP. Itu. Jadi di situ diceritakan kan itu ada orang yang dia itu pendidikannya udah bagus, ya kan, jadi satpam atau polisi itu kalau nggak salah itu. Tapi karena dia lihat ada cewek cantik tuh, cewek cantik, deket-deket oh gua lagi mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Hidup aku ini sebenarnya apa? Oh gitu, udah cantik, ngomong nyambung lagi gitu kan. Tiba-tiba makin bergaul, awal-awalnya positif, tiba-tiba udah mulai pakai substance, ya kan, udah pakai narkoba, udah pakai psychedelic, ya kan, udah mulai fly kemana-mana, terus otaknya, ya kan, udah mulai kecanduan, itu dah, saudara. Sesuatu yang terlihat seperti manis di luar, tapi ternyata pahit di dalam, saudara, ya kan. Beda dengan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu menunjukkan dengan jujur, ini pahit loh nanti. Ikut Yesus itu pikul salib loh. Amin. Ikut Tuhan Yesus itu kamu harus bersaksi loh. Ikut Tuhan Yesus itu kamu jadi sulit bergaul loh. Jadi dikemukakan apa konsekuensi kita sebagai orang Kristen. Tapi kita masuk surga, saudara. Amin. Amin. Karena kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan seperti tehel ini, saudara. Tehel ini kan ada berapa ini, panjang kan? Jalan hidup kita itu panjang sekali sebenarnya. Bahkan menembus tehel, saudara. Dan hidup kita itu di dunia ini cuma satu petak tehel ini, saudara. Satu petak tehel ini. Dan kita berkata, hidup ini cuma pendek seperti ini, nikmati aja, ya kan? Ya kan? Nggak usah ikut Tuhan, udah settle for less. Akhirnya nanti dia nggak tahu ternyata hidup kekal itu kekal banget, saudara. Hidup kekal itu kekal banget. Kekal itu artinya tak ada habisnya, unlimited life, saudara. Itu yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Nah, dalam hidup yang kekal itu kita harus tahu secara perspektif itu seperti apa sih sebenarnya. Harus kita tahu, saudara-saudara. Dan itu perlulah kita masing-masing untuk mengejarnya, saudara. Tidak cukup bahwa saya jelaskan, saudara. Karena itu adalah sebuah part of our journey as a human being. Itu salah satu langkah dari hidup kita, dari perjalanan hidup kita. Masing-masing kita punya perjalanan hidup, ya kan? Seperti Axel punya perjalanan hidupnya sendiri,
ya kan? Fabio punya perjalanan hidupnya sendiri, ya kan? Masing-masing kita punya perjalanan hidup kita masing-masing. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, ya kan? Karena bedanya agama lain dan kita, saudara Kristen, saudara, kita ini hubungan personal dengan Tuhan, ya kan? Karena kita ditebus oleh Tuhan, kita dibeli oleh Tuhan, dan harganya sudah lunas dengan darah Yesus. Dan yang harus kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan, buat apa kita ke surga? Kita nggak kenal orang-orang di sana, ya kan? Kita malah lebih banyak kenal orang-orang di neraka, saudara. Mudah-mudahan tidak seperti itu, amin. Mudah-mudahan tidak seperti itu, saudara. Masing-masing kita harus kenal Tuhan. Dan itu bukan tugas saya juga. Saya sendiri juga harus berusaha. Masing-masing kita punya perjuangan. Dan jalannya adalah jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, ya kan? Jangan mengasihi dunia ini, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, dikatakan situ, keinginan daging, the will of the flesh, saudara-saudara. Keinginan daging, saudara. Saya baca buku seorang filosofer namanya Immanuel Kant, dia seorang Prancis, saudara. Dikatakan sebenarnya manusia itu tidak benar-benar bebas loh. Manusia itu terikat dengan hormonnya, terikat dengan seperti dopamin, terikat dengan rasa laparnya, ya kan? Emosinya, saudara. Kalau seorang psikolog, kalau saudara kenal Jordan Peterson, dia katakan bahwa setiap orang itu memiliki roh jahat yang mengontrol kita masing-masing. Bahkan hewan pun bisa dikontrol. Contohnya seperti apa? Sebuah makhluk abadi yang bernama kemarahan, yang bernama keserakahan. Jadi dikatakan oleh Jordan Peterson bahwa masing-masing orang itu ada roh jahatnya. Ada roh jahatnya itu artinya tanpa kita sentuh, tanpa kita berikan sebuah sugesti atau sebuah persuasi atau seperti himbauan atau seperti ajakan atau apa, tiba-tiba dia bisa jahat, tiba-tiba dia bisa marah, ya kan? Tiba-tiba ada sesuatu yang salah di otaknya, saudara. Seorang seperti kasus-kasus seperti orang-orang psikopat, ya kan? Oh, pas orang psikopat dia membunuh banyak sekali orang, wartawan tanya ke tetangga-tetangganya, oh, dia itu sehari-hari seperti apa? Oh, dia baik, sering buang sampah, ya kan? Sering buang sampah, bantuin, gitu. Ternyata psikopat otaknya, saudara, ya kan? Itu ada roh jahat, gitu. Itulah keinginan daging, saudara. Itu yang perlu kita takutkan. Kalau kita tidak tahu hal-hal seperti ini, kita anggap tabu, kita anggap itu bukan saya. Oh, saudara-saudara, itu bisa aja di sekitar saudara. Karena itu tugas kita adalah apa sebagai anak muda? Mulai untuk berdoa orang-orang sekitar. Kemana-mana mulai pikir, oh, kalau bawa motor, ya kan? Siapa yang punya motor ini? Siapa yang punya motor? Siapa yang punya motor? Angkat tangan. Yang punya motor? Ini saya sangat kesal, saudara, kalau saya lihat orang bawa motor tapi tidak pakai helm, saudara. Itu. Karena seperti ini. Karena filosofi saya, saudara, kalau kendaraan itu adalah sebuah senjata, saudara. Senjata, pistol. Karena apa? Kendaraan itu bisa membunuh orang, sangat bisa membunuh orang, saudara. Kalau saudara bawa motor, orang di tengah jalan, saudara bawa 60 km per jam, saudara tabrak, minimal patah tulang dia, ya kan? Patah tulang, ya kan? Itu karena apa? Kendaraan itu senjata, saudara. Karena itu kalau misalnya kemana-mana, saudara bawa motor, pakai helm, saudara. Itu bukan karena old school lah, apa sih pakai helm, mengganggu tapi rambut so bagus. Ya. Padahal sebenarnya kalau nggak pakai helm, debu-debu di udara di jalan kena di rambut, saudara, rusak kan, ya kan? Secara logika, saudara, kalau logika dah. Karena itu kalau bawa kendaraan itu, saudara harus punya mindset, oh saya ini bawa senjata. Saya bisa membunuh orang dan orang bisa membunuh saya, itu juga, saudara. Orang bisa membunuh saya, saudara, ya kan? Kan nggak tahu kalau bawa motor, tiba-tiba ditabrak orang, kita udah bawa pelan, ya kan? Tapi nggak pakai helm, saudara, bawa pelan tapi nggak pakai helm, oh orang lah, cepet-cepet bawa motor,
bam, aduh, ya kan, langsung deh masuk rumah sakit, keluar duit lagi. Padahal kalau saudara bisa pakai helm misalnya, ya kan, masih bisa, ya lipex nggak apa-apa lah gitu. Tapi otak masih pakai lah, ya kan. Karena di Bitung ini, aduh, banyak sekali kasus kecelakaan, ya kan. Jadi saya beri misi saudara-saudara malam hari ini, mulai pakai helm itu, Jo. Pakai helm, Jo, saudara. Karena saya sudah pengalaman kalau ini, karena menurut statistik, saudara, kecelakaan yang paling banyak itu dari motor, saudara, yang menyumbang kematian, saudara. Jadi orang banyak mati kendaraan itu bukan karena naik mobil atau naik kereta atau naik pesawat, saudara. Persentasenya kecil banget, berapa persennya. Tapi motor tinggi banget, saudara. Itu kenapa di Amerika itu sulit banget ada motor, ya kan? Kebanyakan mobil kan kalau di Amerika. Nah, karena masyarakatnya udah pikir, oh motor ini berbahaya, sangat berbahaya bahkan. Jarang ada motor. Kalau ada motor pun yang gede, ya kan, Harley Davidson, ya kan. Bukan motor Supra, saudara. Bukan Beat, ya kan. Ya nggak apa-apa punya motor Beat, ya kan, kesana kemari. Tapi kalau secara safety itu sangat berbahaya kalau motor. Karena itu kita harus bertanggung jawab, saudara-saudara, ya kan. Jangan karena keinginan daging gede, lagi bawa motor digas orang, kamu kira saya tidak akan terpancing? Saya mengalahkan Anda. Udah balap-balapan di jalan, gitu kan. Saya tidak akan menyerah, saya akan mengalahkan Anda. Ya, tabrak orang, saudara. Aduh. Terus KO. Itu bawa motor hati-hati ya. Jangan saudara pikir saudara hidup selamanya, saudara, ya kan. Nah, motor itu senjata, saudara. Kendaraan itu senjata, saudara. Hati-hati, saudara. Saudara bisa terbunuh dan saudara bisa membunuh orang. Ya, itu yang ingin saya. Karena itu di ayat yang ke-17, mari kita baca di ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya akan memberikan contoh tentang maksud dengan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, saudara. Di dunia ini, saudara, mulai berubah, saudara. Mulai pemikiran dan sebuah perspektif dari seseorang akan sebuah kebenaran mulai tergeser, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di sekitar kita bahkan mungkin, atau saudara lihat tayangan di televisi, tayangan di film, ya kan. Itu yang saya maksud itu apa? Itu yang LGBT, saudara. LGBTQIA, apalah itu alfabetnya panjang, saudara, ya kan. Tuh kalau kita lihat mereka, nggak waras banget sih. Kenapa sih orang tiba-tiba perempuan suka sama perempuan, ya kan? Laki-laki suka sama laki-laki lah. Perempuan jadi laki-laki lah, laki-laki jadi perempuan lah, perempuan suka laki-laki dan perempuan lah, ya kan. Perempuan nggak nganggap dia perempuan lah, nganggap dia nggak kelamin lah, aduh gitulah, ya kan. Atau orang yang mulai berpikir, oh gua ini sebenarnya laki-laki atau perempuan ya, udah mulai gender dysphoria, saudara, kalau dikatakan. Gender dysphoria itu yang sedang terjadi di mana-mana kan. Ada mulai banyak di TikTok atau di mana bisa terlihat, saudara-saudara. Dan orang-orang ini terlihat sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, ya kan? Cara hidup mereka, saudara. Tapi perlahan-lahan sekarang mulai tergeser, saudara. Bahkan sampai di Amerika Serikat itu, saudara, itu sampai berpikir bahwa oh itu hak asasi manusia itu. Mereka berhak seperti itu, ya. Punya hak seperti itu. Padahal itu cara hidup yang sangat salah, saudara. Itu sangat kasihan, saudara, orang-orang seperti ini. Mereka ini kan punya masalah mental, saudara, sebenarnya. Punya masalah mental. Dan kita seakan-akan terlihat, oh dia kalau dia misalnya di sosial media atau di mana, di YouTube atau di TikTok, oh joget-jogetnya keren lah, ya kan? Kelihatannya keren lah. Kelihatannya baik. Padahal sebenarnya orang-orang seperti ini sehari-hari hidupnya itu sering struggle, saudara. Karena menurut statistik mereka, orang-orang yang bukan penderita ya, orang-orang yang mengalami fase LGBT ini, saudara, orang-orang seperti ini mereka terkena mental health-nya itu
gak baik, saudara. Sering suicidal, sering punya pikiran-pikiran bunuh diri, merasa bahwa gua ini bukan gua gitu. Aku bukan aku, saya bukan saya, kita bukan kita ini. Mulai bingung dengan dirinya sendiri, orang-orang seperti ini kan. Apakah benar saya ini perempuan? Apakah benar saya ini laki-laki? Ya kan? Mulai mereka karena untuk mengkonfirmasi identitas seperti ini, mereka membuat banyak tayangan. Bahkan kalau kita lihat di film-film film-film Marvel lah, kalau saudara lihat di film-film Marvel seperti di apa namanya itu tuh, film apa itu? Gak tahu lah itu namanya film. Kan itu mulai seperti afirmasi bahwa normal loh hal-hal seperti ini. Laki-laki suka sama laki-laki itu normal. Punya ibu, dua-duanya ibu, nggak ada bapak, cuma ada ibu doang dua-duanya, orang tuanya. Itu di film apa itu, Spider-Man itu, Doctor Strange itu, ya kan? Kok ada punya anak perempuan tapi ibu, orang tuanya kedua-duanya perempuan, gimana ini? Herman, saudara. Alasannya multiverse kamu. Alasan multiverse. Itu kan nggak sehat, saudara. Itu sudah tidak benar, saudara. Tapi tonton tayangan filmnya itu laku banget, saudara. Laku banget di mana-mana. Itu karena apa? Karena dunia ini sedang, di ayat 17 tadi dikatakan dunia ini sedang lenyap, saudara. Dunia ini sedang lenyap, saudara. Kenapa lenyap? Lenyap ini bukan maksudnya kayak seperti ini, saudara. Lenyapnya itu artinya dorang itu masuk neraka. Enggak, saudara. Ada bukti fisiknya, ada bukti data ilmiahnya, saudara. Karena apa? Orang seperti ini gak bakal punya keturunan, saudara. Gimana perempuan sama perempuan punya anak, saudara? Berpikir, saudara. Ya kan? Gimana laki-laki sama laki-laki punya keturunan? Ya kan? Karena masyarakat sekarang, saudara, yang terjadi itu bukan banyak orang lahir, saudara. Yang terjadi itu banyak orang makin tua, saudara. Populasi makin menurun, saudara. Ada data statistiknya. Cina sana, saudara sudah dengar nggak cerita beritanya? Di Cina sekarang penduduknya itu udah mau kolaps, saudara. Jepang juga, saudara. Ya kan? Rumah-rumah di Jepang di daerah di pedesaan gitu. Pedesaan itu udah mulai dikosong-kosongin, saudara. Nggak ada orang yang tinggal, saudara. Kalau ada orang yang tinggal pun itu udah tua, udah oma sama opa itu. Rumahnya gede banget, saudara. Tapi nggak ada orang yang tinggal, saudara. Meninggal, nggak tahu buat siapa rumah itu. Padahal rumahnya masih bagus, saudara. Ya kan? Bahkan digaji loh, diberikan duit oleh pemerintah, dikasih 100 juta kalau mau tinggal di desa. 100 juta buat tinggal di desa, saudara. Saking tidak ada orang yang mau tinggal, saudara. Sedangkan kita di sini rumah aja sulit, saudara, mau beli. Ya kan? Tapi di negara-negara seperti ini populasinya udah mulai kolaps. Di Amerika Serikat juga begitu. Ya kan? Kebanyakan aborsi. Kasus-kasus yang akhir-akhir ini Roe versus Wade di Amerika Serikat di Supreme Court. Itu mereka mau melegalkan aborsi secara nationwide di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Ini kasus yang sangat real, saudara. Saya tidak omong-omong yang bohong ini. Enggak, saudara bisa cari, saudara. Bisa cari di Google. Udah mulai agenda seperti ini udah mau nunjukin udah mulai lenyap nih orang-orang, ya kan? Apalagi sekarang udah mulai munculnya artificial intelligence, saudara. AI, saudara. Kita harus tahu isu-isu seperti ini sebagai orang Kristen. Karena kalau kita nggak tahu, kita akan dilibas oleh dunia ini. Artificial intelligence ini apa, saudara? Ini bisa kecerdasan itu bukan hanya bisa dimiliki oleh manusia, saudara. Bisa dimiliki oleh smartphone, saudara. Saudara bisa menggunakan ini untuk bisa membuat sebuah berita hoax bahkan, saudara. Ya kan? Ya kan? Orang dengan mudahnya bisa bikin kayak dia itu hilang, saudara, di dunia ini, saudara. Udah mulai terjadi di Jepang, saudara. Ada sebuah biro yang bisa menyediakan kamu akan hilang dari dunia ini. Jadi semua data-data kamu di pemerintah, di apa semua akan hilang. Jadi saudara nggak terdaftar lagi, nggak punya KTP, nggak punya apa namanya ijazah, nggak punya apa. Memang data kita semua kosong, saudara, hilang, saudara.
untuk memfasilitasi orang-orang yang kayak udah berpikir, gua nggak mau muncul di dunia ini. Saking social anxiety-nya, saudara. Itu kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Kita harus tahu ini, karena kalau kita nggak tahu, kita sedang pelan-pelan digoda untuk masuk dalam agenda ini, saudara. Apalagi di dunia TikTok sekarang, saudara. Ya kan? Terlihat hal harmless, saudara. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Kita harus tahu, memilah-memilah. Dalam hati kita harus punya namanya kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang harus kita pakai itu apa? Nah, yang harus kita pakai ada itu dalam Roma 12 ayat 2. Kalau kita buka ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Kita sampai situ saja dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa itu maksudnya seperti apa? Ya, kata serupa itu, saudara. Kelakuannya udah mirip kayak orang duniawi, saudara. Kelakuannya, saudara. Ya kan? Hari ini ke gereja, besok tiba-tiba ke Holy Wing, saudara. Ya kan? Besoknya lagi udah di sana. Terus katakan, oh, di sana cuma job kok, nggak ngapa-ngapain kok. Ya kan? Cuma ngisi, cuman temenin teman gitu. Tapi perlahan-lahan udah mulai bergeser, udah mulai kelakuan kayak orang duniawi ini, ya kan? Terus kita mau katakan, jangan gitu, jangan masuk ke sana, pergaulan itu nggak baik. Lo itu nggak ngertiin gue atau gimana gitu. Udah mulai seperti itu, saudara. Karena apa? Karena dalam hatinya itu dia merasa, esensi hidupnya itu mulai terisi di daerah-daerah seperti itu, ya kan? Tapi sebenarnya keliru banget, saudara. Sangat-sangat keliru. Gitu. Ya kan? Masing-masing dari diri kita punya some truth. Apa namanya? Truth bahasa ini. Kebenaran yang kita pegang masing-masing. Jadi Axel punya pegangan kebenarannya sendiri, ya kan? Vero punya pegangan kebenarannya sendiri karena menurut dia, ini yang benar, ini yang salah. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu dia? Mengatasi itu, kita harus di ayatnya itu memperbaharui budi kita, saudara. Saya mau mengenalkan sebuah istilah. Saudara tahu istilah ini enggak? Intuisi. Tahu intuisi? Intuisi, saudara. Intuisi, tahu? Intuisi. Jadi kalau saya jabarkan intuisi itu seperti autopilot, saudara. Autopilot. Jadi secara bawah sadar. Contohnya seperti apa? Saya bisa dengar nada, saudara. Terus saya bisa bayangkan di kepala saya, nada ini, nada ini. Makanya kalau misalnya, ya kan, saya sangat impresif, saudara. WL di sini, saudara. Sering ngangkat lagu itu, meliuk-liuk, saudara. Sangat meliuk-liuk. Sehingga nggak tahu nada atau apa, saudara. Seringkali sulit kan? Itu kalau misalnya apa? Akhirnya secara otomatis, saudara, saya nggak latih, saudara. Saya cuma dengar suara mereka, saya bisa tahu, suaranya di sini, suaranya di sini nih. Itu namanya intuisi, saudara. Intuisi. Bisa dilatih, bisa tidak dilatih. Intuisi itu jadi kalau misalnya saya WL sini, kalau saya mau latihan, itu saya dengar suaranya, saya cocokin suaranya, saudara, supaya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah itu. Intinya itu supaya apa, dia dengan nyaman itu. Itu intuisi yang saya pakai. Bisa jadi intuisi saudara-saudara itu berbeda-beda. Kalau itu intuisi yang sangat spesifik. Kalau intuisi secara umum itu seperti kita bangun pagi, habis bangun pagi pegang HP. Itu intuisi, saudara. Ya kan? Intuisi. Atau bangun pagi lihat cermin. Aduh, ganteng banget gua pagi ini. Intuisi perkataan yang kita keluar paling pertama, gua ganteng banget. Gitu. Ya kan? Atau intuisi lainnya, tiba-tiba bangun langsung keluar rapiin tempat tidur. Itu intuisi juga, saudara. Intuisi ini dilatih dengan namanya habit. Dengan namanya habit. Habit itu apa, saudara? Habit. Kebiasaan. Ya. Habit itu kebiasaan. Jadi kalau kita punya suatu kebiasaan, itu membentuk intuisi kita. Dan satu lagi, familiarity.
Apa itu bahasa Indonesianya? Familiar itu. Familiar lah. Familiar, tahu kan familiar? Familiar. Familiar. Bukan kekeluargaan ya. Bukan kekeluargaan. Bukan familiar. Bukan, itu family, saudara. Familiar itu seperti kayak udah mulai kenal-kenal. Udah mulai tahu-tahu lah. Gitu, saudara. Familiar, saudara. Nah, contohnya seperti saya ingin tahu musik kan. Saya ingin melatih intuisi saya untuk tahu musik kan. Makanya saya mulai familiar dengan musik, saudara. Setiap hari saya selalu dengar musik-musik, dengar lagu, ya kan. Saya selalu cek-cek misalnya tutorial, saudara. Karena saya mau mengekspos diri saya dengan musik saya. Supaya melatih saya secara intuisi, secara autopilot. Langsung tanpa dipelajari pun, cuma lihat sekilas, bahkan itu langsung terlatih intuisi saya, saudara. Nah, sekarang saudara masing-masing mulai cek goal saudara itu apa, tujuan saudara itu apa. Apalagi tahun ini udah mau habis nih, tahun ini udah bulan keberapa ini? Bulan keempat kan, udah mau habis kan, udah mau bulan kelima. Nah, masing-masing dari saudara melatih intuisi saudara yang apa, ya kan? Intuisi saudara. Alkitab ngomong nggak tentang intuisi? Ada, saudara-saudara. Ketika murid-murid mau pergi pelayanan disuruh oleh Tuhan Yesus, terus mereka tanya, terus Tuhan Yesus bilang, ketika kamu dihadapkan di pengadilan atau apa, nanti ada ilham dari Roh Kudus yang akan membantu kamu menjelaskan, saudara. Nah, kalau saudara mau mempunyai intuisi firman Tuhan, maka saudara harus mulai terekspos dengan firman Tuhan. Dan kebiasaan saudara harus punya banyak firman Tuhan. Amin. Kalau saudara mau jadi ahli ekonom misalnya, mau jadi ahli ekonomi, akuntansi misalnya, atau mau jadi orang bank, atau misalnya mau jadi apa ya? Aksel mau jadi apa, Aksel? Mau jadi pemain drum misalnya. Saudara harus mulai ada di kebiasaan saudara itu yang berkaitan dengan hal itu. Contohnya Aksel, dia punya kebiasaan untuk lihat drum, main drum, dengar tutorial drum, ya kan? Mulai terekspos dengan itu. Kemudian kebiasaannya juga dalam sehari itu harus ada itu, ya kan? Supaya saudara bisa secara intuisi, saudara. Karena intuisi ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau saudara menguasai intuisi, itu bisa secara autopilot ahli dalam hal itu. Contohnya apa, saudara? Seperti kalau misalnya saudara lihat di FYP TikTok lah, ya kan? Jerome Pauline misalnya, Jerome Pauline. Saudara tahu Jerome Pauline? Ya. Nah, dia itu bahkan kalau misalnya cuma lihat matematika, saudara rumus langsung kayak ada itu filter matematika, jawabnya cepet banget. Kita masih mikir, dia udah jawab, oh ini. Itu karena apa? Intuisinya, saudara-saudara. Karena dia mengekspos dirinya dengan matematika, saudara. Akhirnya dengan sendirinya, dirinya sendiri itu terlatih intuisinya. Dalam hal rohani, saudara, kalau kita masing-masing di sini, intuisi kita itu juga harus ada intuisi rohani, saudara. Supaya apa? Kita nggak lenyap, saudara. Karena intuisi ini yang melatih kita secara alam bawah sadar. Kita bisa tahu, ini salah, ini benar, ya kan? Apalagi mulai bingung-bingung nih, ini kan mereka kan salah. Kayak seperti contoh kasus LGBT, mereka kan saling menyayangi kan? Love is love kan? Itu. Allah, love is love, love is love. Cinta itu cinta, ya kan? Kalau Tuhan itu cinta, kenapa nggak melarang kami? Kalau Tuhan itu sangat mengasihi, kenapa Tuhan membunuh orang-orang waktu air bah? Itu kan? Itu bukan kasih itu. Padahal kan mereka orang-orang yang terkena air bah itu kan bukan karena Tuhan benci, saudara. Tapi Tuhan benci dosanya yang udah ada di manusianya. Jadi Tuhan memusnahkan itu. Karena Tuhan sangat membenci dosa, saudara. Tapi Tuhan sangat mengasihi orang-orang. Dan dunia ini sedang lenyap, saudara. Tuhan mau tarik ke kehidupan yang kekal. Amin. Membawa kita kepada hidup yang kekal, saudara. Karena itu secara intuisi saudara harus punya siaga satu di kepala saudara. Kalau ini udah mulai geser,
pergaulannya udah banyak mulut-mulut kotor, ngomong-ngomong jorok, saudara. Itu artinya ada yang salah di pergaulan kita. Ngomongnya udah mulai hewan-hewan ya kan, hewan yang udah lucu-lucu, di ngomong-ngomong, artinya lucu, udah mulai gitu, ya kan? Mulai kayak gitu kan. Nonton film, udah mulai kata-kata kotor, mulai F-word, saudara. Kita mulai ikut-ikut, mulai pakai F-word lah, itu nggak boleh, saudara. Kebiasaan kita harus diubah, secara intuisi kita harus berubah. Secara anak muda, saudara. Anak muda itu sangat mudah, pergaulan kita itu membentuk karakter kita, ya kan? Apa yang mengekspos diri kita, itu yang membentuk karakter kita. Dan saudara secara tidak sadar menerima itu secara kebenaran, bahkan ketika ada orang yang menegur saudara, saudara nggak dengar lagi teguran itu, karena saudara menganggap itu kebenaran saudara. Itu berbahaya, saudara. Saudara akan nanti masuk ke dalam fase dunia, ke dalam kelenyapan, saudara. Amin. Jangan seperti itu, saudara-saudara. Kalau lihat FYP TikTok kayak orang mulai galau, udah tahan kan, terus not interest gitu, saudara. Tidak tertarik, saudara. Kan? Kalau lihat konten-konten jelek, dislike, saudara. Supaya kita nggak terekspos dengan itu, saudara-saudara. Ini cuma tips dari saya, saudara. Karena yang menjalani hidup itu saudara sendiri, kan. Yang akan menjaga saudara itu saudara sendiri juga, saudara. Karena ada masing-masing dari kita punya struggle masing-masing. Dan saya harap saudara-saudara bisa menang dari struggle saudara masing-masing. Amin. Amin. Kesimpulan saya pada malam hari ini adalah, ingatlah bahwa janganlah kita menjadi seperti seorang fans sepak bola yang tahu banget bola, saudara. Tapi dia akan menjadi si paling bola, saudara. Timnya kalah, ini selalu salah strategi nih. Padahal bukan dia yang main, saudara, ya kan? Ya kan? Mulai melenceng, saudara, ya kan? Karena itu masing-masing kita mulai tahu esensinya seperti apa, supaya kita tahu perspektif kita itu seperti apa, supaya kita tahu, janganlah kita mengasihi dunia ini, amin. Dan apa yang ada di dalamnya. Mulai saat ini kita mulai untuk membangun kebiasaan, intuisi kita, apa yang kita terekspos, saudara. Karena anak muda sangat mudah untuk terpengaruh dan dipengaruhi. Karena itu saya harap firman Tuhan ini bisa menolong saudara-saudara sekalian, agar saudara bisa mempertanggungjawabkan iman saudara ketika dihadapkan dalam situasi-situasi seperti ini. Amin. Agar itu menjadi sebuah sebab yang disengaja, saudara, dan menjadi sebuah akibat yang diinginkan, saudara. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi firman Tuhan.